Bagi yang punya pertanyaan yang isi kepalanya lagi tawuran mengenai aviasi, kami berikan Anda solusi. Berikan komen juga di Instagram kami, dan di episode ketiga pertanyaan tersebut akan kami jawab kepada sahabat aviasi. Kembali lagi bersama saya, Gary Fadilah, di Jendela Aviasi. Dan masih tetap hari ini kita bersama Mbak Marina Widya, seorang Flight Attendant Instructor dari Rigel Training Center. Dan kami masih memiliki hutang kepada sahabat aviasi dari episode pertama. Welcome on board, Mbak Marina Widya. Terima kasih, Kapten. Apa kabar? Kabar baik. Baik, kita masih punya hutang ya, Kap, dari episode pertama ya? So, pasti kita masih punya hutang dari episode pertama. Kita punya hutang membahas tentang safety, safety lagi, safety lagi, dan yang terakhir adalah service ya, Kap ya? Iya. Nah, menarik ya, Kap, kali ini kita punya pembahasan. Yes. Karena kita rangkum ya, dari safety, maka kita rangkum saja. Hari ini yang akan kita bahas adalah what is safety? Dan kolerasinya apa sih? Rahasianya? Kita tanya kepada expert. Oke, kita akan bahas tentang safety. Tapi sebelumnya nih ya, saya juga mau tagih sesuatu nih sama Kapten. Tagih apa lagi? Ini skripnya ngaco lagi nih udah. Woi, script writer, woi. Ada yang harus saya tagih karena ada satu sisi yang menarik dari Kapten Gary ini. Ada cerita yang bisa dibagikan ke kita semua, termasuk sahabat aviasi nih, Kapten. Dari safety ini, apa sih ada sejarah yang bisa kita dapat nih dari Kapten? Oke. Apa ya? Aviation safety kali ya. Gitu ya. Oke. Gini deh. Berarti kita tarik lagi ke belakang nih. Sedikit mengenai aviation safety. Nah, para sahabat aviasi, saya ingin cerita sedikit. Tahun 1926 hingga tahun 1927 itu tercatat 24 kecelakaan fatal terhadap penerbangan komersil. Cukup banyak ya, Kak? Oke. Tercatat di mana media sosial pada saat itu tidak sehebat sekarang ya. Kemudian di tahun 1928 itu tercatat 16. Semakin banyak dalam satu tahun ya, Kak? Yes, 16 kecelakaan fatal dalam satu tahun yang tercatat, dan mungkin saja masih banyak yang tidak tercatat dan diberitakan saat itu. Kemudian puncaknya. Menarik nih. Tahu ya? Saya bisa nih jawab nih, Kap. Oke. Puncaknya ada nih di tahun 1929. Betul. Ya, jadi sahabat aviasi, di tahun 1929 itu yang kalau nggak salah ya, Kap ya, yang tercatat kecelakaan fatal pada tahun itu adalah sebanyak 51 kecelakaan fatal. Betul bukan, Kap? Betul sekali. Di 1929 tercatat 21 kecelakaan fatal. Maaf, maksud kami 51. salah lagi. 51 kecelakaan fatal di penerbangan komersial 1929. Oleh karena itu lahirlah Alan Church di 1930. Siapa itu Alan Church dan fungsinya? Kok bisa ada di episode itu? Jangan lupa, jawabannya ada di episode pertama. Jadi jangan lupa simak di episode pertama juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi ya sejarah frame dasarnya ya. Siap. Dari tahun 1926 hingga 1929. Baik.
dan pembenahannya mulai di 1930. Itu ya. Oke. Kalau boleh di-share ke para sahabat aviasi, dari angle-nya Mbak, sudut pandang Mbak, apa sih definisi safety itu? What is safety? Silahkan dengan terserah bahasa Mbak yang mudah apa sehingga dapat dicerna oleh para sahabat aviasi. Ya, menarik ini Cap. Jadi kalau bahasa simpelnya mungkin ya yang bisa mungkin diterima oleh sahabat aviasi di luar sana, definisi dari safety dari sisi pramugari itu adalah suatu tindakan usaha yang kita lakukan untuk mengurangi atau menjauhkan dari resiko-resiko seperti bahaya, cedera dari yang ada di pesawat tersebut, penumpang, dan juga kerusakan yang ada di dalam pesawat. Jadi agar kita bisa terhindar dari resiko tersebut, maka kita harus benar-benar melakukan yang namanya safety. Oke. Itu aja, maksudnya dalam lagi, deep lagi, atau masih ada jawaban yang lain? Secara detailnya apa sih itu safety, sebenarnya dari garis merah itu sebenarnya nggak ada ya, artinya tidak bisa diartikan seperti apa sih itu safety, karena sangat luas definisinya si safety itu. Oke. Kalau saya katakan freedom from injury bisa? Bisa. Freedom dari damage? Damage, freedom Of danger? danger, bisa. Oke. Resiko yang terjadi itu sangatlah beragam. Yang kemungkinan terjadi? Yang kemungkinan akan terjadi. Beragam? Beragam. Bukan banyak? Saya akan mengucapkan itu adalah beragam ya Kap ya. Kalau bukan banyak ya? Kalau banyak tuh jadi kayaknya potensialnya, resikonya beragam? Beragam. Oke. Gitu. Jadi untuk seorang pramugari, kita menghadapi apa yang ada di dalam pesawat tersebut untuk bisa kita jalankan secara normal dan aman. Oke. Terus bisa nggak tindak tanduk yang tadi Mbak katakan tadi mengganggu kenyamanan penumpang mungkin? Bisa. Ketika sedang bertugas? Bisa. Tindakan itu? Bisa. Tertarik saya. Bisa berikan contoh? Contoh ya Kap? Kayaknya bisa-bisa saya sebagai penumpang nih minta kembalikan. Yuk, orang saya butuh servis yuk. Benar. Ayo. Gak apa-apa kalau misalnya kita dituntut seperti itu, karena prinsipnya top of our priority itu adalah safety Kap. Jadi kalaupun memang ada kenyamanan yang harus kami korbankan karena kita mengutamakan safety dari penumpang tersebut. Keselamatan ya contoh. Iya betul. Okay. Contoh ya Kap, misalkan dalam keadaan cuaca yang kurang baik, lalu pesawat terjadi guncangan, dan pada saat keadaan itu penumpang memang seharusnya untuk amannya berada di tempat duduknya dan menggunakan sabuk pengaman. Tapi ada beberapa penumpang yang mungkin ingin ke lavatory. Maaf untuk sahabat aviasi yang belum mengetahui lavatory ini adalah kamar kecil yang ada di dalam pesawat. Jadi jika ada penumpang yang ingin buang air kecil, mereka akan ke lavatory untuk buang air kecil, dan pada saat keadaan cuaca yang kurang baik tidaklah aman atau cukup berbahaya jika mereka tidak di kursinya dan menggunakan sabuk pengaman. Bahayanya apa? Emang bisa bikin cedera apa sih? Bahayanya ya bisa saja ketika pesawat berguncang mereka berada di kamar kecil di lavatory tersebut, mereka bisa jadi kepentok, jadi cedera bagian kepala, atau mungkin bahkan lebih parah daripada itu. Terus perjalanan menuju lavatory-nya bahaya nggak? Bahaya juga karena contohnya ketika mereka berjalan dari kursinya menuju lavatory itu pun tidak ada alat keselamatan yang bisa mengamankan mereka. Ya apa yang bisa terjadi sama mereka? Yang bisa terjadi mereka bisa terlempar dari satu sisi ke sisi lainnya, entah ke atas atau mungkin terantuk ke kursi gitu. Jadi kita menghindari. Potensial itu terjadi besar atau kecil ketika pesawat itu dalam guncangan? Cukup besar Cap. Cukup besar probabilitasnya. Cukup besar. Jadi kita utamakan sebisa mungkin kita sarankan penumpang untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengamannya.
Oh, sahabat aviasi, sorry. Maaf, tadi saya tuh benar-benar memposisikan diri saya sebagai seorang orang penumpang. Jadi, yes, masuk di akal juga ya Mbak Marina ya. Ketika, kayaknya nggak jadi deh saya minta. Karena taruhannya Betul. saya sendiri ya. Betul. Memang pasti Make kami sense. akan meminta maaf dulu sebelumnya bahwa keadaan ini harus kami terapkan ke penumpang tersebut demi keselamatan. Tapi selebihnya jika keadaan yang sudah kondusif, sudah normal kembali, tidak dengan cuaca yang kurang baik, yang mereka akan kami informasikan kembali untuk bisa segera ke kamar kecil, untuk bisa meningkatkan lagi kenyamanan mereka dalam pesawat. Ini unik ini. Di episode pertama kita sempat membahas etik. Kemudian kita bicara eksklusif ya. Eksklusif. Elegan. Juga unik nih. Jika kita menyampaikan tutur bahasa kita tidak baik, tidak tepat, justru malah membahayakan keselamatan itu sendiri ya. Tadinya pramugarinya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya baik buat penumpangnya, yaitu hal itu bisa menyelamatkan diri dia apabila tidak ke lavatory. Namun penyampaiannya salah, tutur bahasanya salah, etika body language-nya salah, justru malah memprovoke penumpang itu menjadi marah. Betul. Itu sering terjadi. Kalau misalkan memang dengan penyampaian yang tidak pas. Ya. Karena setiap kita meminta aturan untuk ditegakkan, kita harus juga menjelaskan alasannya seperti apa dengan bahasa yang sangat bisa mereka terima, dengan alasan yang kira-kira membuat mereka mengetahui bahwa memang mbaknya ingin saya selamat daripada saya harus mengorbankan diri saya hanya demi untuk berjalan di dalam kabin pesawat. Berarti kalau saya tidak belajar dulu menjadi pramugari mungkin ya. Betul. Saya bukan seorang pramugari, misalnya saya menyampaikan ke penumpang, Pak, Bu, secara peraturan tidak boleh begini. Tidak bisa seperti itu. Marah kali pasti penumpangnya. marah. Oleh karena itu harus dijelaskan alasannya kenapa. Dengan tutur bahasa yang dengan bagus tutur juga. bahasa yang baik dan apakah yang akan terjadi jika itu tetap akan dilakukan, resiko-resikonya seperti apa, sehingga jika mereka mengetahui semua alasannya dan penyampaiannya pun juga baik, mereka akan bisa menerima dan akan mengikuti aturan yang ada di dalam pesawat dan aturan yang diberikan oleh pramugarinya. Oke, ngerti sekali. Clear sekali berarti ya. Kompleks ya, safety itu terlalu wide ya. Oke, sahabat aviasi. Jadi tadi terjawab sudah. What is safety? Dan perannya pramugari secara scoping yang besar ya. Dan contoh-contohnya tadi adalah demikian. Dan kalau kita tarik lagi garis 1926 hingga 1930. Ini sudah sampai sini frame-nya kita ya. Lahirlah si Alan Church itu tadi. Mbak Marina, satu pertanyaan lagi dari saya. Siap, Kev. Oke. Tadi kita sudah melihat dari angle-nya seorang flight attendant, sudut pandangnya. Sekarang saya pengen tahu dari sudut pandangnya seorang Marina Widyastuti. Apa Mbak bisa katakan flight ini sukses atau succeed? Flightnya berhasil. Keberhasilan sebuah flight. Oke, baik. Menarik juga untuk pertanyaan ini. Kesuksesan suatu penerbangan menurut saya itu adalah terjaganya keselamatan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Yang mana kalau captain mungkin melakukan tugasnya berfokus kepada
apa yang akan kita hadapi dalam penerbangan tersebut. Tapi kalau saya sebagai pramugarinya, saya berfokus kepada apa yang sedang terjadi di penerbangan tersebut. Seperti itu menurut saya kesuksesan penerbangan, Cap. Kira-kira nih menurut Kapten seperti itu juga nggak nih? Tukang lempar lagi kayak di episode 1. Kacau. Ya. Setuju sih dengan itu tadi. Setuju kan ya? Jadi keamanan, keselamatan penumpang dan kenyamanannya itu memang sangat penting sehingga bisa dikatakan sukses menurut saya. Oke. Sahabat aviasi, ini tidak ada retake atau apa atau kita ini, cuman itu tadi yang disampaikan seorang Marina Widyastuti. So thank you Mbak Marina. Sama-sama, Cap. So from Rigel Training Center, seorang instruktur flight attendant. Once again, thank you very much. Dan sahabat aviasi, satu hal lagi buat para teman-teman di sana, bagi yang ingin bertanya, bagi yang punya pertanyaan, yang isi kepalanya lagi tawuran mengenai aviasi, kami berikan Anda solusi. Tinggal subscribe, like, dan komen di bawah ini. Ketik apa yang mau Anda tanyakan, berikan komen juga di Instagram kami. Jadi melalui YouTube channel ini Anda bisa bertanya, melalui Instagram bisa bertanya, melalui Facebook bisa bertanya, dan di episode ketiga pertanyaan tersebut akan kami jawab kepada sahabat aviasi. On behalf of Rigel Training Center dan Jendela Dunia Aviasi, saya Mbak Marina, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa. Ini suka keselimpet. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.